belajar matematika, logika, astronomi, filsafat, bahkan olahraga, biar tubuh dan pikirannya seimbang. Ayahnya sering bilang, kalau mau pikirannya jernih, tubuhmu juga harus kuat. Dan bener aja, Hypatia tumbuh jadi simbol keseimbangan antara kecerdasan, disiplin, dan keberanian. Waktu dia remaja, Alexandria mulai berubah. Kekaisaran Romawi udah lemah, Kristen mulai naik jadi kekuatan besar, dan kota yang dulu jadi tempat mencari ide dan pertanyaan bebas, malah pelan-pelan berubah jadi medan konflik antara iman dan ilmu. Tapi Hypatia nggak peduli. Dia terus belajar, terus ngajarin orang. Dia ngajar di Museum of Alexandria, semacam universitas kuno. Murid-muridnya datang dari Roma, Athena, Suria, semuanya pengen denger dia ngomong. Dia bukan cuma ngajarin rumus, dia ngajarin cara berpikir. Dia ngajarin gimana logika bisa ngalahin prasangka. Dan yang paling penting, dia ngajarin orang buat jangan takut mikir sendiri. Hypatia percaya bahwa semua pertanyaan, seaneh apapun, layak ditanyakan. Dia sering bilang kebenaran tidak butuh otoritas. Ia butuh keberanian untuk dicari. Tapi semakin besar namanya, semakin banyak juga musuhnya. Waktu itu, gereja Kristen lagi berusaha rebut kendali politik di Mesir dari tangan Kekaisaran Romawi. Dan Hypatia, perempuan ilmuwan, dan pemikir bebas, adalah simbol yang paling menakutkan buat mereka. Dia dekat dengan Orestes, gubernur Romawi di Alexandria, yang lagi konflik sama Uskup Cyril, pemimpin gereja waktu itu. Hypatia nggak ikut politik, tapi karena Orestes sering datang ke rumahnya buat diskusi filsafat dan sains, orang-orang mulai nyebar rumor. Hypatia adalah penyihir. Hypatia lawan gereja. Hypatia yang bikin Orestes menentang Tuhan. Dan di kota yang mulai dikuasai fanatisme, itu tuduhan yang mematikan. Pada tahun 415 Masehi, Alexandria mendidih. Kerusuhan agama pecah, masa fanatik di bawah pengaruh Cyril mulai ngincar siapapun yang beda. Sampai akhirnya, di suatu sore, kereta Hypatia dicegat di jalan. Ia diseret keluar, dibawa ke sebuah gereja, dan dibunuh secara brutal oleh massa. Tubuhnya dihancurkan, lalu dibakar, seolah mereka ingin menghapus bukan cuma dirinya, tapi seluruh simbol akal dari dunia ini. Alexandria kehilangan cahaya terakhirnya. Setelah itu, perpustakaan Alexandria benar-benar hilang. Dan dunia masuk ke masa yang orang sebut zaman kegelapan. Tapi ironi terbesar ada di sini. Hypatia mati karena keberaniannya berpikir, tapi idenya nggak ikut mati. Tulisan dan ajarannya disimpan diam-diam oleh para murid-muridnya, dan Benedictine Simudiani, pemikir besar seperti Galileo, Descartes, sampai Carl Sagan, nyebut namanya sebagai salah satu inspirasi awal. Hypatia jadi simbol bahwa pikiran nggak bisa dibunuh, bahkan oleh kebencian paling gelap sekalipun. Dia buktiin bahwa ilmu pengetahuan adalah bentuk tertinggi dari keberanian manusia. Dan kalau lu pikir tentang itu, hidup Hypatia itu bukan cuma kisah seorang perempuan cerdas. Itu kisah tentang apa jadinya dunia kalau orang berhenti berpikir. Kalau kebenaran diserahin ke kekuasaan. Kalau logika kalah sama ketakutan. Hypatia